Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Risalah. Kita bertemu lagi di podcast kita Risalah Senja Ramadan Makin Bermakna. Pada sore hari ini, ya, kita akan membahas tema-tema yang sangat menginspirasi. Ya, seperti biasa, Risalah Senja kalau nggak menginspirasi berarti bukan Risalah Senja. Apalagi ini program unggulannya Al-Ibro, SMPT Al-Ibro. Maka tema-temanya harus menginspirasi. Pada sore hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas pondok pesantren adalah solusi pendidikan di akhir zaman. Nah, ini karena kita sadari ya, semakin banyak dunia ini menampakkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kedekatan kita kepada akhir zaman. Nah, maka kita perlu membahas ini. Dan kita sudah bersama oleh Al Ustadz Halif. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu, Ustaz. Salaman Oh dulu. ya, kita salam dulu Ustadz. Oke. Jadi ceritanya ini sekedar sharing ya teman-teman ya, Ya, sharing. sahabat Risalah. Jadi saya ini dulu siapa? Beliau ini adalah pembimbing saya di pondok. Jadi kita Masya satu alma Allah. mater ya, Ustadz ya. Masya Masya Allah. Ini Allah. kebetulan sekali kita bertemu di sini, Ustadz ya. Waduh, ini Alhamdulillah. kesempatan Kesempatan yang luar sangat biasa. luar biasa. Jadi kita akan sharing-sharing pada sore ini. Sharing-sharing ya, Ustadz ya. Oke. Tentang apa apa itu pondok pesantren dan kenapa kok pondok pesantren ini dikatakan menjadi solusi pendidikan di akhir zaman. Nah, ini sebagai senior anak asik, Hmm. senior. Senior ya. Udah gak tua aja, Ustaz. Oke, lanjut, lanjut. Gini, Zat. Mungkin ini, Zat, bisa antum jelaskan apa itu pondok pesantren, Zat? Jadi pondok pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang bersistem asrama. Kiai sebagai public figure atau role model di sini ya, dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwai. Masya Allah, Masya Allah. Singkatnya seperti itu Iya, ya. itu kan sikatnya, Zat ya. Nah, Ah, tadi kan seperti yang kita tahu asrama. Nah, asrama ini apakah sekedar ya anak-anak itu atau murid-murid itu hanya tinggal di asrama begitu saja, Ustaz? Itu gimana? Oke, untuk penjabaran dari definisi pesantren itu sendiri sebenarnya sangat luas. Namun kita bisa tarik sederhananya dari makna pesantren itu sendiri. Yang pertama adalah lembaga pendidikan yang bersistem asrama. Di sini berarti bahwasanya eh, lembaga pendidikan yang bersistem asrama di sini memisahkan antara orang tua dan anak. Jadi ada pemisahan peranan atau campur tangan orang tua terkhusus di kehidupan sehari-hari. Sehingga hal ini bertujuan untuk bisa melatih kemandirian anak-anak, kemudian bisa melatih mental anak-anak, karakter anak-anak dari yang sebelumnya mungkin mungkin ya ketergantungan dengan orang tua, apa-apa minta dilayani orang Iya, tua, betul. kemudian akhirnya terpisah dan semuanya harus sendiri, seperti itu. Dan ini sangat penting untuk kedepannya dari anak tadi, karena kita tahu bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang tua kita nggak selamanya bisa hidup, nggak selamanya bisa membimbing kita. Maka kita sendiri yang harus bisa mandiri di kehidupan yang akan datang. Kemudian, Ustadz, di poin selanjutnya adalah kiai atau di sini sosok yang ditokohkan ya sebagai public figure, di mana dalam keseharian anak-anak nanti akan ada role model yang dicontoh, yang ditiru. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya adalah pendidikan. Maka sudah barang tentu di sana harus ada acuan standar bagaimana pola pikir, mental, karakter, kewibawaan seorang kiai itu nanti akan bisa ditularkan kepada anak-anak santrinya. Seperti itu ya Ustaz ya. Kemudian di poin yang terakhir dari definisi pesantren adalah masjid sebagai titik pusat yang menjiwai. Sudah barang tentu kalau pesantren identik dengan keislaman yang kental sekali. Namun bukan berarti ketika masjid sebagai titik pusat yang menjiwai, kemudian letterlek
santri hanya beribadah saja, hanya mengaji saja, hanya sholat saja, puasa saja, enggak. Namun di sini banyak hal di lain itu semuanya. Bisa jadi soft skill training, kemudian ada eh, pelatihan-pelatihan yang lain, ada ekstrakurikuler, kesenian, dan lain sebagainya. Namun, titik poinnya adalah semua itu berlandaskan nilai-nilai keislaman yang sangat kental sekali. Seperti itu ya Ustaz ya. Masya Allah. Kalau ada istilah apa Ustaz dulu di kuliah kita itu ada Islamisasi Ilmu ilmu pengetahuan. pengetahuan seperti itu Ustaz. Islamisasi ilmu kontemporer. Kontemporer ya. Iya. Baik, boleh, Nah, boleh, tadi boleh. ketika kita berbicara asrama juga Ustaz ya. Iya. Kan tentunya asrama kan tidak cuma hanya memisahkan anak-anak sama orang tuanya gitu. Hmm, Tentunya di dalam asrama itu kan juga ada pendidikannya Ustaz ya. hmm, Pendidikan mental. Mungkin seperti kita dulu kan apa di asrama itu di anak-anak dibagi menjadi per kamar dan satu kamar itu terdiri atas anak-anak yang dari berbagai macam daerah. Ya hmm. karena kita di Alibro ada dari Gresik, dari Lamongan, Iya. dari Surabaya dan lain-lainnya. Ada yang dari luar Pulau Iya, Jawa juga. NTT ya Ustaz ya? NTT Iya, ada. ini anak-anak kita kelas Iya. 7 ini ada dari Iya. NTT ya Ustaz ya? Dulu ada yang dari Batam juga nih. Wah, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Nah, maka secara tidak langsung kan di situ ini Ustaz ya. Apa anak-anak belajar bagaimana berkomunikasi, terus belajar bagaimana memahami teman-temannya, Karakternya, karakternya yang budayanya, berbeda iya. suku. Nah, Cara seperti ngomongnya itu. saja beda itu. Iya, betul. Antara orang Jawa dan orang luar Pulau Jawa itu sudah berbeda. Heeh. Ana dulu pernah ngobrol sama teman Lampung itu, waduh, Masya Allah ini keras sekali ini anak ini gitu. Keras ya? Iya, keras sekali. Iya, iya, Aduh, iya, tapi gak benar-benar. apa itu pelajaran buat anak-anak Iya, benar. ya. Setiap daerah kan ada khasnya sendiri-sendiri. Nah, terus Ustadz ini kan kiai atau ustadz menjadi public figure dalam segala aspek ya. Dalam Berarti segala aspek. berarti apa namanya? Dari segi berbicara, Berbicara. berpakaian, Hmm. terus apa namanya? Gerak-geriknya, sopan Hmm. santunnya. Masya Allah. Ustadz Khalif ini merupakan apa namanya? Koordinator asrama putra. Oh gitu ya? Ayah bunda sekalian di Pondok Pesantren SMBT Alibro. Beliau ini Alhamdulillah insya ya. Allah sangat-sangat Iya luar biasa. itu ujian Ustaz ya. Oh Itu iya, ujian. Jadi betul. nanti kita dipredikatkan amanah atau tidak itu nanti itu Nah, ya. setuju, setuju Ustaz. Ya semoga kita bisa amanah Mm-mm. dalam segala apa hal-hal yang diamanahkan ke kita. Amin, amin. Tidak ada kata jabatan ya Ustaz, Nggak tapi ada jabatan jabatan adalah ya. amanah. Masya Amanah. Allah. Terus Ustaz, nih Ustaz, Iya. kan pondok pesantren solusi untuk pendidikan di akhir zaman. Nah, hal-hal positif apa aja Ustaz yang bisa didapat dari pondok Ustaz? Oke, ada beberapa hal positif yang bisa meyakinkan kita bahwasanya memang pondok pesantren ini sebagai solusi ya. Tentu nilai positif ini sangat banyak. Namun ada beberapa hal yang menurut kami pribadi yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah kita tahu bahwasanya zaman sekarang semakin maju. Betul, Kemajuannya luar biasa sekali ya Ustaz. luar biasa. IT terkhususnya ada Mm-mm. AI sekarang. Wah itu perlombaan itu ya. Cina membuat AI sendiri, Mm-mm. kemudian Amerika Amerika sendiri, membuat sendiri. Jepang Indonesia bikin juga ikut-ikut robot. katanya Iya, Ustaz ya. Indonesia. Oh, kita udah bahas itu ya Ustaz ya. Iya, Itu nanti tambah bahaya tuh jauh ya. lagi. Ya. Baik. eh yang pastinya kita tidak boleh terbawa arus zaman, Mm-mm. Ustadz. Karena teknologi ini bagaikan dua mata pisau. Yang mana kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi ini, AI tadi itu tentu akan menjadi hal yang sangat riskan untuk berbuat kejahatan. Betul, betul. Kita tahu bahwasanya koruptor itu juga orang pintar, Ustadz. Mm-mm. Tapi mereka tidak memiliki dasar akan kepintaran yang ia miliki. Sehingga mereka menjadikan kepintaran itu tadi untuk berbuat kejahatan. Jatah. Maka ada istilah yang mungkin dulu sering kita dengar, antam talikat dunia wala tam talikukat dunia. Artinya apa? Kita bisa menguasai dunia dan bukan kita yang dikuasai oleh dunia. Nah, maka ini sangat penting sekali. Di sini peran pesantren benar-benar sangat dibutuhkan ya.
sebagai lembaga yang memang mengutamakan karakter-karakter Islami yang tentu itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang ada sekarang ini. Nah, pun demikian, kita nggak bisa menganggap pesantren itu hanya sesederhana itu dalam melatih dasarnya. Nah, ini poin yang berikutnya ini. Sekarang sudah banyak sekali pesantren yang menonjolkan hal-hal yang mungkin di luar prediksi pesantren pada umumnya yang dulu ya. Kalau dulu kan mungkin dalam tanda kutip pesantren agama doang sih kayaknya ya. Ya, Cuman betul. sekarang bukan hanya itu. Ada pesantren yang dia menonjolkan IT-nya. Ada pesantren yang menonjolkan ilmu bisnisnya. Ada pesantren yang menonjolkan peternakannya, perkebunannya, dan lain sebagainya. Ada yang mungkin fokus karena memang dibentuk untuk sebagai generasi Qur'ani ya. Karena di Quran itu di sana ada teknologi, ada sains Betul, betul. dan lain sebagainya ada juga yang seperti itu. Mm. Ya, contohnya Ali Bro ini Ustaz. Masya Ya, Allah. Pondok Pesantren Ali Bro ini ya sebagai karakter Qur'ani yang di sana di mana kita tidak hanya mengedepankan tentang hafalan Quran saja, tapi tentang kita berusaha menanamkan kepada anak-anak, kepada seluruh yang ada di Ali Bro ini bahwasanya ada karakter Qur'ani di sana. Ada eh, tuntutan untuk bisa tetap maju dalam bidang akademik, prestasi dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya seperti itu. Ah ini nggak ada konsumsinya ya. Oh, puasa ya Ustaz ya. Puasa Ustadz, Wah ya iya Allah. astagfirullahaladzim. Nggak Sampai kesel-kesel lagi ini. Oke, seperti itu Ustaz ya. Kurang Iya. lebihnya. Ha-ha. Tapi itu memang menjadi sangat-sangat dasar kita ya sebagai pondok pesantren ya, Ustadz ya. Benar, benar. Apa ketika tadi nanti ceritanya malah jadinya seperti koruptor-koruptor sekarang Ustadz ya. Ha-ha. Mereka Itu contoh pandai, kecil saja tuh Ustaz. dia apa seseorang itu pandai memiliki ilmu tetapi dasarnya bukan dasar yang Islami. Benar Sehingga sekali. dia apa mohon maaf licik dalam Ha-ha. menggunakan kepintarannya. Aduh. Benar sekali. Naudzubillah, Nauzubillah. naudzubillah. Dan kita berharap nanti ke depannya ada generasi-generasi dari adik-adik santri kita Amin. yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini karena memang bangsa ini butuh sekali sosok-sosok Sangat-sangat. seperti adik-adik kita sekarang yang mungkin dan kita harapkan juga mereka bisa menggantikan eh, mungkin keburukan-keburukan yang ada menjadi kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Terus Ustadz, Mm, nah tapi di balik itu dengan apa katanya tadi pondok pesantren itu apa namanya agamis, terus spiritualnya kuat. Nah, tetapi sesuai berita-berita yang ada Ustadz ya, mm, berita-berita yang beredar ini apa kami juga sebagai orang yang pernah dulu di pondok juga miris gitu Ustadz. mm, Sama apa berita-berita yang katanya pesantren ustadznya melakukan mohon maaf pelecehan seksual kepada mm, santrinya, mm, pembulian, pemukulan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. mm. Nah, itu bagaimana Ustaz tanggapan antum? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya, teman-teman. Jadi, kalau menurut kami pribadi, berkaca dari hal-hal yang sudah terjadi, sebenarnya kalau memang pondok pesantren tadi benar-benar memiliki visi dan misi yang benar, kemudian diawasi oleh pihak-pihak berwenang, ya, tentu hal ini akan terjadi hanya sebagai oknum ya. Ustaz. Kalau kita mungkin berbicara oknum saja, dalam tanda kutip, nggak ada, sebenarnya nggak ada pondok pesantren yang melegalkan itu semuanya, kekerasan, kemudian pelecehan seksual dan lain sebagainya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ini hanya dilakukan oleh oknum-oknum saja dan nggak hanya di pondok pesantren ada seperti ini. Namun banyak orang-orang yang mungkin benci dengan pondok pesantren atau dia ada traumatis ya, kemudian dia membuat klaim-klaim atau stigma-stigma yang mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri. Ya, betul. Seperti itu, Ustaz. Maka hemat kami, yang pertama dari pihak-pihak berwenang pemerintah, mungkin Kemenak ya, kemudian ada MUI yang mengawasi dari berbagai banyak sudut pandang agama yang ada di negara kita, harus benar-benar disiplin, harus benar-benar fokus, teliti terkait dengan hal-hal yang terjadi dan mungkin tindakan pencegahan dari itu semuanya. Sehingga pondok-pondok yang mungkin akan berdiri benar-benar disaring
Ini visi misinya apa? Yang mengawasi siapa? Kemudian pimpinannya gimana? Track recordnya seperti apa? Maka itu harus penting yang harus diperhatikan. Kemudian dalam sebuah pesantren juga harus ada lembaga tadi yang mengawasi. Mungkin kalau di lembaga kita dulu ada badan wakaf ya, ada badan wakaf, ada yayasan yang mengawasi itu semuanya. Sehingga siapapun pemimpinnya, siapapun pengelolanya, dia tetap berjalan di rel yang sudah digariskan dan tidak keluar dari rel Betul. tersebut sesuai dengan visi misinya, moto pondok tersebut didirikan hingga akhirnya terus berjalan di garis yang sudah digariskan oleh eh, pendiri pondok tadi seperti itu. Lalu selanjutnya Ustadz, yayasan juga harus benar-benar menyaring. Saya nggak mengatakan SDM ya di sini ya, ya semuanya lah ya, sumber daya manusianya itu ya, eh ustadznya, kemudian sampai bahkan yang mungkin ada bagian yang bersih-bersih dan lain sebagainya, security dan lain sebagainya itu harus benar-benar disaring. Karena apa? Itu mempengaruhi proses pendidikan anak. Anak-anak melihat dan mendengar, merasakan semua pemandangan, aroma yang ada di Betul. pondok ini sebagai pendidikan bagi mereka. Oh ternyata kayak gini nggak boleh loh. Oh ternyata kayak gini tuh salah. Dan itu butuh motor penggerak atau role model yang benar-benar kompeten. Nggak bisa sembarang orang yang di sana kemudian kita eh, hanya sekedar pintar saja, nggak bisa. Dia harus tuntas mental, harus tuntas karakter, harus tuntas pemikirannya dan lain sebagainya. Termasuk di sana agamanya. Dan kemudian Ustadz, saran atau untuk orang tua wali murid Ya. yang ingin memasukkan orang tua anaknya ya, maaf anaknya ke pesantren, benar-benar harus menyaring pesantren mana yang berkualitas Betul. seperti itu. Kita tidak mengatakan apa namanya menjelekkan pesantren ini atau pesantren itu enggak. Cuman ada hal-hal yang memang perlu banget disaring di sana, kemudian disesuaikan dengan minat atau bakat anak tadi sehingga anak tadi ketika masuk pesantren mendapatkan banyak hal. Tidak atas unsur keterpaksaan. Selain itu juga kita lebih nyaman, kita lebih apa ya Ustadz? Kira kalau kita mondokin anak ke sana itu tenang gitu ya Ah, anak betul. Tenang, tenang tenang. nggak khawatir gitu karena kita sudah percaya dengan kualitas pondok pesantren tadi seperti itu Ustaz. Kemudian yang terakhir ada lagi yakni membekali anak-anak tadi karena memang amanah terbesar orang tua adalah mendidik anak-anaknya tadi dan yang akan dipertanggungjawabkan ditanya tentang pertanggungjawaban di akhirat nanti ya orang tuanya Ustaz. Betul. Kita sebagai guru membantu amanah yang diberikan oleh Allah tadi kepada orang tua untuk mendidik anaknya tadi. Maka anak-anak yang mau masuk pesantren benar-benar harus dipahamkan kenapa sih kamu harus masuk pesantren. Ada why dan what for. Kenapa kamu masuk pesantren dan untuk apa sih kamu masuk pesantren? Sehingga dia ada goals-goals. Entah itu jarak jangka pendek atau jangka panjang yang akan dia tempuh di pesantren tadi sehingga kehidupan di pesantrennya benar-benar terarah dan gak asal-asalan. Seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Tadi ketika kita membahas tentang apa namanya segala sesuatu yang ada di sekolah ini, entah itu dari gurunya atau tenaga kependidikannya, Hmm, anak-anak itu melihat, jadi anak teringat dulu Sat, hmm, kata-kata di kita dulu waktu santri di buku tarbiyah gitu Sat ya. hmm. Inna tanfidha tarbiyata la yakfi bi mujarradil kalam, Nah, fala budda bi ijadil bi'ah wa bi qudwah sholihah, as-soleh. li anna kullu ma yasma'unahu wa yarawnahu Nah, huwa tarbiyah. ya Masya tarbiyah. Allah. Jadi itu artinya sesungguhnya pendidikan adalah apa namanya apa yang didengar dan apa yang dilihat oleh anak-anak. Itu saja. Benar sekali, Mhm, Ustaz. Masya Benar Allah. sekali. Nah, itu makanya tadi ayah, bunda ya nanti apabila ingin mencarikan atau memondokkan anaknya ke pondok, nah, itu pesan dari Ustadz Halif Hmm. agar melihat dan memilih dan menyeleksi ya Ustadz ya, Iya, benar sekali. memfilter Penting gitu. sekali. Nah, apalagi kemarin di podcast sebelumnya Ustadz sama Ustadz Janan itu Hmm. kita sudah membahas bagaimana apa namanya
pelayanan prima. Nah, itu juga bisa salah satu faktor untuk dalam memilih pondok pesantren seperti itu. Benar sekali. Insya Allah SMP IT Alibro ada solusinya. Iya. Adalah solusinya. Masya Oke. Allah. Masya Allah sekali. Pondok pesantren Al Ibro. Gitu Mm-mm. Ustaz ya. Masya Allah. Ustadz, Oke. ini Ustadz, Heeh. terakhir nih Ustadz ya. Apa namanya? Ketika antum, kebetulan antum berapa tahun Ustadz? Mondok Ustadz? Kalau santrinya 4 tahun, Mm-mm. kalau sebagai guru 6 tahun. Atau Sama mahasiswa, di sini mahasiswa guru santri, mahasiswa mahasiswa santri guru. santri guru ya. Oh iya, masya Iya, Allah, masya benar Allah. banget itu. Kalau kalau anak santri dan mahasiswa santri, mas santri, Sama santri ya. mas santri. Saya 6 tahun Heeh. jadi musrif di eh, pondok saya yang dulu, kemudian di sini sudah mungkin berjalan 4 tahun ya. Mm-mm, mm. Berjalan 4 tahun. So, nah itu Sat, waktu selama itu Sat, Hmm. bisa antum ceritakan Sat, sharing-sharing gitu Sat, pengalaman antum di pondok itu seperti apa? Oke. Ketika antum jadi santri, bahkan yang mengurusin santri, sampai sekarang juga ngurusin santri Ngurusin ini Sat. santri juga. Iya, itu gimana Sat? Oke. Ya, Ustadz, ini pertanyaan yang nanti jawabannya kalau dijabarkan bisa 2 jam 3 jam ke depan ya, mungkin nggak cukup ya di Iya, sesi kali ini ya. ya Ya enggak ala kulihal, ala kulihal kita merasakan lah Ustadz, manis pahitnya ketika kita jadi santri ataupun kita jadi tenaga pendidik itu sendiri. Banyak sekali manis pahitnya ya. Tapi yang pahit tadi bisa jadi manis Ustadz. Tergantung kitanya ya. Oke. Kitanya menyikapi hal tersebut seperti apa. Mm, Karena memang sebaik-baik kita belajar semuanya. Sebaik-baik belajar ya mengajar. ya. Itu yang penting. Namun ada hal yang perlu saya utarakan di sini ya. Ada sebuah istilah dari santri sampai sekarang. Saya eh, menjadi pendidik juga mungkin ya. Yaitu ada fenomena yang sangat sering dibahas ketika liburan ini, Ustaz. Ya, Oke. liburan. Jadi bagaimana anak-anak ini ada istilah kembali ke setelan pabrik, Ustaz ya. Ini Hmm. yang masih menarik sekali untuk dibahas sampai saat ini. Kenapa sih kok kembali ke setelan pabrik? Kan kita tanda tanya besar ya. Pabriknya seperti apa ini kan? Iya, betul. Setelannya seperti apa gitu ya. Kalau memang setelan pabriknya bagus ya alhamdulillah gitu kan. Mm, Tapi kalau memang nanti setelan pabriknya mungkin kurang optimal, ya ini yang jadi tanda tanya besar. Dan ini sebagai tantangan juga bagi semua mungkin pondok pesantren yang ada di Indonesia ya. Bagaimana anak-anak itu tetap baik eh, walaupun di luar pondok. walaupun di luar pondok, Oh, walaupun oke. nggak Ya, ya, ya. ada yang mengawasi dan lain Betul, sebagainya. Kalau di betul. sini kan ya mungkin dia melihat ustadznya dan lain Mm, sebagainya, mm, tetap dia merasa terawasi sehingga lurus gitu ya. mm, 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 mm. Tapi bagaimana PR kita adalah bagi anak-anak ini tetap bisa stay strong di luar sana, dan ini mungkin nggak semuanya ya, hanya sebagian saja, dan ini masih menjadi PR kita, dan pun sampai sekarang saya masih meneliti, kemudian berpikir ya, menggali, mengkaji lagi ini kenapa gitu Iya, ya. iya. Apa yang harus diperbaiki Betul, gitu loh. betul. Seperti itu. Dan mungkin untuk sebagai ini ya Ustadz ya, closing statement juga ya Mm, mm. pada sesi kita kali ini. Kemudian pesan juga untuk para pendengar yang mulia, yang setia menemani kami di channel kita. Sampai tali bro, Ustadz ya. Iya, Risalah Senja ini ya. Dan untuk episode-episode selanjutnya, generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang sangat krusial perannya di kemudian hari. Maka perlu banget kita melek dan sadar diri akan hal ini, sehingga semua dari kita, bukan hanya generasi mudanya saja, kita bisa berperan di situ sebagai seseorang yang eh, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kalau dalam undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 1945 di sana ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tentu semuanya terlibat. Maka ini sangat penting dan harus sadar, entah orang tua, guru, siapapun itu, kita sangat-sangat butuh generasi muda yang berkualitas. Sehingga harapannya mereka bisa meneruskan goals-goals kita, goals-goals orang-orang yang terdahulu, kemudian menciptakan masa depan umat dan bangsa ini yang lebih baik lagi.
Mm. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz, terima Ya, kasih. Terima kasih banyak atas ya sharing-sharingnya, sharing-sharing santai, tahadus bin nikmah ini. siap sekali. Ya. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan di luar, Ustaz ya. Oh Kalau iya. mungkin butuh sharing-sharing lagi Mm-mm. sambil ngopi Ya nanti ya. mungkin juga sahabat Risalah yang masih penasaran dengan pondok pesantren nanti bisa komen di YouTube di bawah ya, di kolom di bawah itu Oke, nanti insya Allah komen di bawah. host dan pemateri kita pada sore hari ini bisa sharing-sharing lagi insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, sampailah kita sudah di penghujung podcast kita, Ustadz dan sahabat Risalah. Ya, jangan lupa nikmati waktu sore Anda, waktu ngabuburit Anda. Jangan lupa membuka YouTube channel SMP IT Al Ibroh di podcast Risalah Senja. Insya Allah antum semuanya pemirsa akan mendapatkan kajian ilmu yang luar biasa. Sekian dari kami. Saya Kausar Ahdan Yoga Iswari. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.